Sebagai orang beriman, tentu kita ingin selalu hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kehendak Tuhan tidaklah selalu jelas bagi kita. Ada 5 sumber yang dapat kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu berasal dari Tuhan atau bukan. Yang pertama, sabda Tuhan. Apakah hal tersebut sesuai dengan sabdanya? Yang kedua, ajaran gereja. Gereja didirikan untuk menafsirkan sabda Tuhan secara otentik, tepat dan benar. Sehingga mengikuti ajaran gereja berarti juga mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga, apakah hal tersebut sesuai dengan status hidup kita? Entah kita seorang yang sudah berkeluarga ataukah melajang. Dan yang keempat, lewat tanda-tanda lahir, lewat suatu peristiwa atau kejadian, apakah kita mengalami damai atau bahkan kegelisahan di dalam peristiwa-peristiwa berkaitan dengan pilihan-pilihan kita tersebut. Yang kelima, melalui tanda-tanda batin, Tuhan juga memberikan pengertiannya di dalam batin kita. Seringkali kita bingung memutuskan di antara 2 atau lebih pilihan, manakah yang merupakan kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Ada langkah-langkah untuk penegasan rohani yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, tetapkanlah hati untuk rela mengikuti apapun kehendak Tuhan, lebih daripada keinginan dan rencana kita pribadi. Yang kedua, carilah informasi sebanyak mungkin, kumpulkan data-data valid mengenai pilihan-pilihan tersebut. Dan bawalah kepada Tuhan segala pro dan kontra dari setiap pilihan, percakapkan dengan Yesus. Dan tinggallah dalam keheningan, nantikanlah Tuhan berbicara, memberikan pengertian di dalam batin dan kemantapan hati. Seringkali memang kita mengalami kesulitan untuk menangkap tanda-tanda batin karena kita masih terlalu sering mengikuti ego kita sendiri. Namun di dalam tekun berdoa, pelan-pelan kita akan semakin peka pada kehendaknya. Ada yang sering bertanya, bolehkah kita meminta tanda jika kita sedang bingung akan pilihan kita? Di Alkitab memang boleh. Ada contoh kita minta tanda kepada Tuhan. Namun tentu itu bukan hal yang pertama dan bukan satu-satunya, serta bukan hal yang utama yang dapat kita lakukan. Yang dapat kita lakukan adalah langkah-langkah proses penegasan rohani, karena Tuhan juga mau kita terlibat. Kita memutuskan dengan suatu kesadaran penuh dari kita. Sedangkan tanda adalah mungkin karena kita malas untuk melakukan penegasan rohani dan mencari apa yang mudah. Namun itu bukanlah hal yang pertama yang boleh kita lakukan. Namun jika kita sudah mendapatkan suatu kecenderungan ataupun kemantapan, tanda hanya boleh dilakukan apabila ada dorongan dan sebagai tambahan untuk menegaskan kembali kemantapan hati yang sudah kita dapatkan lewat proses discernment.